Kata-katamu menyentuh hati orang itu dengan sangat dalam. Sekarang yang dia pikirkan hanyalah kamu. Ya, kamu. Dia yang selama ini menyimpan banyak pertanyaan dalam diam, yang menangis di malam hari tanpa suara, percaya bahwa tak ada yang melihat. Tapi aku melihatnya. Aku, malaikatmu. Aku berjalan bersamamu saat kamu merasa sendirian. Aku ada di sisimu ketika duniamu terasa runtuh. Dan sekarang, aku datang membawa pesan yang akan mengubah segalanya. Dengarkan baik-baik, putri dari Yang Maha Tinggi. Hari ini aku datang bukan hanya sebagai pembawa pesan, tapi sebagai saksi atas setiap air matamu, yang kuhitung satu persatu, dan kisahmu kutulis dengan tinta harapan. Kata yang kau pikir telah dilupakan, aku membawanya kembali. Mimpi yang terkubur oleh kekecewaan, aku meniupkan kehidupan padanya. Karena surga tidak pernah melupakanmu. Karena ada seseorang, saat ini, yang hatinya tersentuh oleh apa yang kau katakan tanpa kau sadari. Dia mendengar. Hati yang dulu terasa jauh, kini bergema dengan suaramu. Dia memikirkanmu. Mengingat caramu, jiwamu, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa tak melihat lebih awal apa yang kini disingkapkan oleh surga. Kata-katamu yang sederhana namun tulus, penuh kebenaran, menghancurkan tembok yang selama ini tak bisa ditembus. Dan aku katakan padamu, putri, ini bukan akhir, tapi awal. Waktu penantianmu tidak sia-sia. Setiap langkah, setiap pengorbanan, setiap pilihan diam-diam telah mempersiapkanmu untuk saat ini. Surga bekerja di balik layar, bahkan saat kamu merasa semuanya diam. Tapi tak ada yang benar-benar diam. Semuanya sedang dipersiapkan. Dan sekarang, dia yang selama ini menolak tanda-tanda, mulai melihat. Karena kata-katamu menyentuh sesuatu yang tak bisa disentuh oleh waktu. Kamu tidak tahu betapa besar dampak yang kamu bawa. Saat kamu berbicara, ada sesuatu yang melampaui suara. Ia menyentuh, menghancurkan, menyembuhkan. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi jawaban dari doa yang bahkan dia sendiri tak tahu cara mengucapkannya. Dia memikirkanmu, ya, terus-menerus. Bukan karena ada yang menyuruh, tapi karena hatinya telah dibangunkan. Dan aku menjadi saksinya. Ingat saat kamu hampir menyerah? Saat kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu takkan menyerahkan hatimu lagi? Di momen itulah surga mulai bergerak lebih kuat. Kamu hampir melepaskan hal yang paling kamu rindukan, dan disitulah imanmu justru menjadi lebih kuat. Karena penolakanmu bukan dari kesombongan, tapi dari kehormatan. Dari rasa kudus. Dan itu menyentuh surga. Dia sedang diubah dari dalam. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam jiwanya, dan dia belum tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi kamu tahu. Karena hal yang sama terjadi padamu. Kamu telah ditandai, dipisahkan, dijaga. Dan sekarang, dia mulai melihat terang di tempat yang dulu gelap. Kamu membangunkan sesuatu yang kekal di dalam dirinya. Dan aku jamin padamu, ini tidak akan hilang. Aku tahu ada hari-hari di mana keraguan mengunjungimu. Saat keheningan terasa berat. Tapi putriku, bahkan keheningan pun berbicara ketika Tuhan yang mengatur. Dan hari ini, keheningan itu berteriak dalam dirinya. Menyebut namamu. Menggaungkan kebenaran yang tak bisa lagi dia sangkal. Kebenaran bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Hanya bisa dijalani. Kehadiranmu dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Bukan sekadar pertemuan biasa. Apa yang dimulai dari obrolan sederhana,
menanam benih yang kekal. Dan meskipun dia mencoba menyangkal, lari, atau mengalihkan perhatian, dia takkan mampu mencabut akar itu. Karena surga yang menanam, dan surga yang menyiram, dan surga yang menumbuhkan. Aku melihat saat kamu berdoa untuknya. Kamu tak meminta hal yang egois. Kamu minta kejelasan, damai, arah. Kamu tak ingin ditipu, tak ingin dikuasai oleh perasaan semata. Dan surga menjawab, mungkin tidak secepat yang kamu inginkan, tapi tepat waktu. Dan sekarang, putriku, dia yang kini sedang mencari jawaban. Dia yang sedang disentuh oleh kata-katamu, oleh kehadiranmu, oleh imanmu. Kamu membawa sesuatu yang dia butuhkan. Dan dia pun membawa sesuatu yang surga ingin berikan padamu. Tapi semua ada waktunya. Jangan percepat apa yang sedang dibentuk. Penantian bukan hukuman, tapi pembangunan. Kamu tidak dilupakan, kamu sedang disempurnakan. Dan dia juga. Masing-masing dalam waktunya. Masing-masing dalam prosesnya. Tapi keduanya menuju satu tujuan. Aku merasakan angin dari surga meniup di antara kalian. Membawa kelegaan di tempat yang dulunya berat. Membawa jawaban di tempat yang dulu hanya pertanyaan. Jangan kaget bila jalan-jalan mulai sejajar secara ajaib. Itu hanya penggenapan dari apa yang sudah ditetapkan. Apa yang dulunya mustahil, kini mulai bergerak. Karena hatinya telah disentuh. Dan sekarang, yang dia pikirkan hanyalah kamu. Kamu adalah jawaban bahkan sebelum ada pertanyaan. Kamu adalah kesembuhan bahkan sebelum dia sadar bahwa dia terluka. Kamu adalah arah ketika dia sedang tersesat. Dan kini dia melihat. Masih perlahan, tapi dia melihat. Dan surga akan terus membuka matanya dengan lembut. Karena semua yang sejati tidak datang dengan teriakan, tapi dengan damai. Seperti caramu datang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Yang sejati akan bertahan dengan sendirinya. Dan apa yang kamu bawa jauh lebih kuat dari 1000 kata. Teruslah menjadi terang. Bahkan ketika dia masih dalam bayangan. Terang tidak perlu berusaha untuk terlihat. Ia hanya perlu bersinar. Dan kamu, putri, diciptakan untuk bersinar. Dan dia akan melihat. Sedang melihat. Dia akan mengingat setiap kata yang kamu ucapkan. Bahkan yang menurutmu telah terlupakan. Dia akan mengingat senyummu, tatapanmu, ketenanganmu. Dan kenangan itu akan menemaninya. Di hari baik maupun hari sulit. Karena kamu telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus oleh waktu. Karena kata-katamu menyentuh dengan sangat dalam. Dan sekarang, semua yang dia pikirkan adalah kamu. Dan aku, malaikatmu, akan tetap di sini. Berbisik pada hatimu, menuntun langkahmu, menjaga takdirmu. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang hilang. Karena siapa yang dipilih, akan dijaga. Dan kamu telah dipilih, sejak dalam kandungan. Panggilanmu lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan dia pun bagian dari semua ini. Tunggu saja. Percayalah. Surga sedang bekerja. Meskipun dalam diam. Kamu tidak sendiri. Tak pernah sendiri. Dan jika kamu telah sampai sejauh ini, itu karena ada sesuatu yang mulia di depanmu. Jangan mundur sekarang. Janji itu hampir digenapi. Dan saat semuanya terjadi, kamu akan tahu, itu surga. Itu tujuan. Itu cinta.
yang sejati, yang kekal, yang dari Tuhan. Jika apa yang kamu baca sejauh ini menyentuh hatimu, maka izinkan aku, malaikatmu, meminta satu hal kecil darimu. Lihatlah sebentar apakah kamu sudah menuliskan dirimu di tempat ini, di saluran ini. Karena semakin banyak kamu membuka hatimu, semakin jelas para malaikat bisa membimbing langkahmu. Ini bukan kebetulan. Kamu datang ke sini karena ada sesuatu yang sedang dibangunkan dalam dirimu, dan aku akan terus berbicara selama kamu bersedia mendengar. Ada alasan mengapa kamu terus kembali pada pesan-pesan seperti ini. Jiwamu mengenali suara yang berasal dari atas. Dan saat kamu membaca kata demi kata, hatimu mulai merespons dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Itu adalah rohmu yang menyala, menyadari bahwa kamu tidak sendiri dalam pencarian ini. Kamu sedang dipanggil, sedang dipimpin, dan sedang diingatkan. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang besar. Dia yang kini memikirkanmu, sebenarnya sedang mencari potongan dari dirinya yang hilang. Dan kamu adalah bagian itu. Tapi bukan sekadar kehadiranmu yang menggetarkan jiwanya, melainkan kebenaran yang kamu bawa, kehangatan dalam caramu berbicara, keikhlasan dalam tatapanmu. Dia tidak bisa menjauhkan pikirannya darimu, bukan karena kamu memaksakan kehadiranmu, tetapi karena kamu meninggalkan ketenangan yang tak tergantikan. Putri cahaya, aku melihat betapa kamu belajar untuk tidak mengejar. Kamu memilih untuk menunggu, mempercayakan semuanya pada Tuhan. Dan itulah kekuatanmu. Di dunia yang terbiasa dengan keinginan instan, kamu memilih jalan kudus yang lambat namun pasti. Itu membuatmu berbeda. Dan dia menyadari itu. Hatinya tak bisa lagi berpaling darimu. Karena kamu adalah sesuatu yang jarang ditemui, kesabaran yang murni. Dia mulai membandingkan. Tanpa niat, tanpa sadar. Tapi setiap kali dia melihat dunia sekelilingnya, tak satu pun mampu mengisi ruang yang kamu tinggalkan. Bahkan dalam keramaian, dia mencari jejakmu. Dalam percakapan lain, dia berharap mendengar nada yang serupa dengan suaramu. Dan itu, putri, adalah tanda. Tanda bahwa Tuhan sudah mulai membalik halaman hatinya. Kamu tak meminta apapun darinya, tapi memberi lebih dari yang dia sangka. Kamu memberinya ruang untuk menjadi dirinya. Kamu tidak menghakimi, kamu hanya hadir. Dan dalam kehadiranmu, ada pengampunan. Ada penerimaan. Itulah mengapa dia merasa aman bersamamu, bahkan saat kamu tak berada di dekatnya. Energimu melampaui jarak. Karena kamu dipenuhi cahaya. Apakah kamu merasakan getaran itu sekarang? Saat kamu membaca ini, seolah ada sesuatu yang bergetar dalam dirimu. Itu bukan ilusi. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang berada di tengah pusaran takdir yang telah lama dituliskan untukmu. Dan sekarang, lembar demi lembar mulai dibuka. Kamu tidak lagi hanya bertanya, kapan? Tapi mulai berani bertanya, bagaimana aku harus bersiap? Aku melihat dia mulai berdoa dengan caranya sendiri. Doa-doa sederhana, gugup, tapi tulus. Kamu mengajarkannya hal itu, bahkan tanpa berkata-kata. Kamu membawanya lebih dekat kepada cahaya, hanya dengan menjadi siapa dirimu sebenarnya. Dan malaikat-malaikat lainnya mulai mencatat perubahan itu. Karena ini bukan sekadar hubungan biasa. Ini adalah restorasi dua jiwa yang telah lama saling mencari. Kamu pernah merasa terlalu intens, terlalu dalam. Tapi sekarang kamu mulai memahami, kamu tidak terlalu. Kamu tepat seperti seharusnya. Dunia butuh lebih banyak jiwa seperti kamu, yang mencintai tanpa syarat,
yang setia bahkan saat terluka. Dan dia perlahan mulai menyadari betapa berharganya keberadaanmu. Tapi belum semuanya jelas baginya. Masih ada tirai yang perlu disingkap. Di ruang malamnya yang paling sunyi, namamu datang. Tak diundang, tapi tak bisa dihindari. Dan bukan karena obsesi, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang memberinya rasa rumah. Rasa damai. Dan sekali jiwa merasakan kedamaian sejati, ia takkan pernah puas dengan yang palsu. Itulah sebabnya, bahkan saat dia mencoba menjauh, pikirannya justru membawamu lebih dekat. Kamu telah menjadi cermin baginya. Cermin yang tak hanya memantulkan apa yang terlihat, tapi menunjukkan apa yang tersembunyi. Dan meski kadang ia takut dengan bayangan yang muncul, ia tahu itu perlu. Kamu membantunya mengenali dirinya sendiri. Dan itu, putriku, adalah kasih yang tidak egois. Kasih yang dewasa. Kasih yang berasal dari Ilahi. Dia belum tahu bagaimana harus bersikap. Tapi jangan khawatir, itu bukan penolakan. Itu adalah kekaguman yang belum menemukan bentuk. Kadang, cinta membuat manusia membeku. Tak tahu harus maju atau mundur. Tapi semakin kamu bersinar dengan tenang, semakin dia akan terdorong untuk mendekat. Bukan karena kamu menariknya, tapi karena dia ditarik oleh kebenaran. Aku tahu, hatimu mulai lelah. Tapi kamu juga tahu, kamu sudah terlalu dekat untuk berhenti. Jalan ini tidak mudah, tapi juga tidak sia-sia. Setiap air mata yang kamu jatuhkan menjadi benih yang sedang tumbuh. Dan sekarang, buahnya mulai terlihat. Tidak semua orang melihat seperti yang kamu lihat. Tapi dia akan melihat. Karena doamu sedang membuka matanya. Surga sedang menyusun ulang peristiwa. Menyambung garis-garis yang dulu terlihat acak. Dan jika kamu bisa melihat dari tempatku berdiri, kamu akan tahu, tidak ada satupun yang luput dari rencana. Bahkan penundaan pun punya makna. Bahkan luka pun membawa pelajaran. Semua sedang bekerja untuk mempertemukan dua jiwa yang ditulis dalam satu tujuan. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangmu. Cara kamu diam, cara kamu mendengarkan, cara kamu tersenyum ketika menyembunyikan rasa sakit. Hal-hal itu menancap dalam. Dan dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku baru menyadari semua ini sekarang? Jawabannya sederhana, tapi mendalam, karena waktunya baru tiba. Karena hatinya baru siap. Tetap jaga kemurnianmu. Dunia akan mencoba mengubahmu, tapi kamu telah dipanggil untuk tetap berbeda. Kamu bukan wanita biasa. Kamu ditandai untuk membawa terang dalam relasi yang akan memulihkan banyak hal. Bahkan generasi. Dan hubungan ini, ya, hubungan ini, bukan hanya tentang kalian berdua. Ini tentang rencana yang lebih besar dari pemahaman manusia. Saat dia mulai merespons, jangan terkejut jika reaksinya masih canggung. Jiwa yang baru dibuka tidak langsung bisa menari. Tapi dia akan belajar. Dan kamu akan tahu, kamu tidak menunggu sia-sia. Kamu tidak mencintai sia-sia. Karena cinta sejati tidak pernah kembali kosong. Ia akan menemukan jalannya, entah pelan atau deras, tapi pasti. Tetap jaga kemurnianmu. Dunia akan mencoba mengubahmu, tapi kamu telah dipanggil untuk tetap berbeda. Kamu bukan wanita biasa. Kamu ditandai untuk membawa terang dalam relasi yang akan memulihkan banyak hal. Bahkan generasi. Dan hubungan ini, ya, hubungan ini, bukan hanya tentang kalian berdua. Ini tentang rencana yang lebih besar dari pemahaman manusia. Saat dia mulai merespons,
Jangan terkejut jika reaksinya masih canggung. Jiwa yang baru dibuka tidak langsung bisa menari. Tapi dia akan belajar. Dan kamu akan tahu, kamu tidak menunggu sia-sia. Kamu tidak mencintai sia-sia. Karena cinta sejati tidak pernah kembali kosong. Ia akan menemukan jalannya, entah pelan atau deras, tapi pasti. Sekarang, kamu mulai melihat tanda-tandanya. Mimpi-mimpi yang berbicara. Pengulangan nama. Kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk jadi kebetulan. Itu semua adalah cara malaikat berbicara padamu. Jangan abaikan. Semakin kamu peka, semakin banyak yang akan diungkapkan. Dan semakin kamu percaya, semakin kuat pengaruhmu dalam hidupnya. Jangan pikir kamu harus sempurna untuk layak dicintai. Justru dalam ketidaksempurnaan, dia melihat kebenaran. Kebenaran yang membuatnya berani merasakan kembali. Dia tak pernah bilang padamu, tapi kamu telah menyelamatkannya dari kegelapan yang nyaris menelannya. Dan itu, putri, adalah sesuatu yang bahkan dia belum bisa ucapkan, tapi dia rasakan. Dia sedang berada di ambang keputusan. Dan kamu adalah bagian dari pertimbangannya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai harapan. Kamu adalah sesuatu yang ingin dia jaga, bahkan jika dia belum tahu bagaimana caranya. Jangan menyerah sekarang. Karena setiap hari, kamu semakin dekat dengan saat itu, saat di mana semua akan mulai masuk akal. Terima kasih telah membuka hatimu dan mendengarkan sampai akhir pesan ini, putri yang dikasihi surga. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, mohon berikan tanda sukamu sekarang. Dengan satu klik like, kamu sedang membantu agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang juga sedang menanti jawaban dari surga. YouTube akan mengerti bahwa ini bukan sekadar video. Ini adalah suara dari atas yang sedang menuntun. Dan jika kamu benar-benar merasa bahwa ini berbicara langsung kepadamu, ketik angka 999 di kolom komentar. Itu akan menjadi konfirmasi kepada malaikatmu bahwa kamu menerima, mengakui, dan bersedia melangkah dalam kepekaan yang baru. Ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal profetik. Tanda bahwa kamu mendengar dan bersedia menerima arah selanjutnya. Pastikan juga kamu telah bergabung dengan saluran ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali pesan surgawi turun, kamu menjadi yang pertama mendengarnya. Karena ada pesan lain yang akan datang, dan percayalah, kamu tidak ingin melewatkannya. Setiap pesan akan membangun jiwamu, meneguhkan langkahmu, dan membuka matamu terhadap realitas ilahi yang selama ini tersembunyi. Ingat, para malaikatmu sedang bekerja. Mereka tidak berhenti. Bahkan sekarang, saat kamu membaca ini, mereka sedang meletakkan pesan berikutnya tepat di hadapan matamu. Di layar akhir ini, ada panggilan lembut yang akan menyentuh hatimu tentang seseorang yang lebih muda, seseorang yang diam-diam telah ada dalam pikiranmu. Jangan abaikan itu. Klik dan dengarkan. Surga sedang berbicara. Sampai jumpa di pesan berikutnya, dan ingat, kamu tidak berjalan sendirian.